Prime, podcast for curious mind. Gila dia awet banget men, terlalu abadi ini gitu. Terlalu abadi, gak bisa hancur. Terus sekarang kita pada bingung Iya gitu. overpower, makanya pemerintahan yang terlalu lama dan gak tahu kapan lengsernya itu yang bahaya tuh misalnya. Jadinya gak bisa dikendalikan gitu. Betul, sama kayak plastik. Hai Sapieners, kembali lagi di kita FOMO Sapiens untuk Asik. minggu ini. Kak Ika gimana nih minggu ini lo? Ada kabar-kabar yang bikin kita bahagia nggak? Ada banyak. Yang satu bahagia, tapi yang satunya bikin gue mulai merasakan mimpi buruk di dunia nyata. Ya udah kita kasih yang manis-manisnya dulu aja. Boleh. Kita punya satu kebanggaan tersendiri terhadap timnas ya. Wow. Timnas U23 yang lolos ke ini 8 besar nih. Oh iya Piala betul. Asia. Kemarin dia bertanding ya sama Yordania ya. Yordania kalah tuh. Yang Maksudnya Yordania kalah. Betul. Dan ini keren banget sih. Kayaknya ini pertama kali timnas kita dibawa sejauh ini gitu ya. Betul banget. Akhirnya setelah kita nunggu lama berpecah telur ya, sampai kontraknya Ajusi Sinteyong diperpanjang ya. Iya udah sepakat itu dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah bilang bahwa Sintayong punya kontribusi besar bro buat Indonesia. Dan ini tuh kemarin nggak cuman yang senior doang, yang U23 gila kemarin mainnya bagus banget. Gue seru banget nontonnya karena bisa ya ternyata orang Indonesia main bola gitu ya. Gue kira cuman main duit tapi ini bagus banget sumpah, bagus banget. Semua orang happy banget gitu ya kecuali Bung Toel gitu. Hah? Kenapa? Ya Bung Toel tuh salah satu-satunya orang yang bilang Sintayong itu ngebawa Indonesia ya kurang lah gitu. Oh gitu. Di semua orang yang happy dengan pekerjaannya Sintayong, itu makanya kan selalu ada unpopular opinion. Oh gitu. itu selalu ada, harus ada kan. Betul. Hidup ini kan soal yin dan yang kan, soal Gokil. keseimbangan ya kan. Tapi emang kemarin di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha keren banget sih Indonesia mainnya, gokil sih emang. Setuju. Iya, gila ya 2027 ini nanti kan akhirnya masa dari Sintayong ya. Depan Indonesia bakal kayak gimana ya mainnya gitu. Gue pede gitu. Gue kan selama ini nonton Piala Dunia yang harus gue idolakan adalah negara-negara dari Eropa gitu. Betul. Gokil sih kalau semua ada yang bisa dibanggakan ya dari Indonesia, prestasinya nggak cuman korupsi gitu. Wah, kalau di Asia Tenggara udah kuat banget Kak. Udah. Tinggal nunggu Piala Dunia berarti kita. Jepang aja udah bisa dibobolin, gila. Terus iya. kemarin Yordania 4-1 kayak nggak sepadan gitu loh. Oke dah, kalau begitu nanti kita lanjut ya ngobrolin yang lebih seru di FOMO Sapiens, jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Saya Aika. Saya Eki Priagung. Hey. Ya, dan ini ada lagi kan yang lebih nggak kalah kita harus perhatikan gitu di dunia maya. Ternyata Indonesia salah satu negara dengan konten pornografi anak tertinggi di dunia. Wah, itu agak gokil sih. Bentar deh, padahal kan kalau konten pornografi bukannya katanya udah sering susah ngaksesnya, terus habis itu pokoknya udah banyak yang diblokir tuh kan katanya. Ya, tapi ternyata kalau kita lihat sosial media bernama X, ini X-nya padahal satu doang loh, nggak 3 Kak. Oh iya. Tapi emang banyak banget sih konten-konten ya bokep di situ lah kata netizen hari ini. Cuman ternyata yang mengejutkan ya semudah itu mengakses konten-konten anak ya yang ya kaitannya sama pornografi itu di X dengan mudahnya gitu. Bahkan ada salah satu netizen di X yang memposting thread tentang betapa mirisnya konten-konten tersebut dapat dengan mudah diakses oleh semua orang. Gue pribadi juga pernah sih, ini jujur pas gue lihat berita ini gue tertohok karena suatu hari gue pernah lihat anjir kok ada beginian di Twitter dan bukan yang kita cari, kayak muncul ketika kita nyari hashtag yang lagi rame. Ini kan 18 plus, saya 21 plus, kita nggak tahu nih siapa yang nonton karena semudah itu. Ini kontennya bener-bener unsurnya sama anak kecil tuh gue miris banget sih. Bahkan sampai akan dibentuk ada pembentukan satgas untuk atasi pornografi anak online. Saking banyaknya konten-konten kasus pornografi anak gitu ya. Gue nggak kebayang ya dari laporan dari Kominfo ini udah klaimnya kan udah mutusin akses terhadap hampir 2 juta konten pornografi anak nih untuk memberantas peredaran konten pornografi anak. Karena di Indonesia konten pornografi anak itu mencapai 5,5 juta kasus selama 4 tahun terakhir. Gimana ya guys? Dan temuan konten pornografi anak di Indonesia itu dari datanya National Center for Missing and Exploited Children ada 5,5 jutaan kasus itu tadi lah. Indonesia masuk peringkat 4 bro secara internasional dan peringkat 2 di ASEAN. 5,5 juta tuh sebenarnya angka yang sangat bagus kalau dipakai buat hal yang produktif ya. Tapi ini adalah
adalah angka yang merinding sih gue, sumpah. Hitungan untuk negara yang katanya ketat dengan konten-konten pornografi gitu kan, akses terhadap konten pornografi, tapi ternyata masih jebol juga gitu. Nah itu makanya gue kadang-kadang suka mikir gitu, kayak uang pajak kita dipakai buat ngeblokin jutaan situs porn. Pemerintah tuh kayak ngerasa gue udah blokir semua ya. Men, blind spot lu gede banget. Di Twitter masih banyak, men, di X masih banyak. Itu gimana cara nggak tutupnya? Karena maksud gue bukan situs ya, itu tuh sosmed gitu yang tiap hari selalu ada user barunya. Dan sekarang usernya sosmed kan makin muda kan. Betul. Dan dikonsumsi sama anak-anak gitu. Terus gak heran dong dengan angka ini muncul. Terus kayak kalau tadi lu bilang terus duit pajak kita dipakai untuk memblokir konten-konten, ya bisa jadi mungkin pajak kita dipakai buat bikin satgas. Ya juga sih. Ya kan? Karena banyak kan satgas kita udah sekarang. Kayak ada kasus nih lagi viral, lagi rame. Kayak kemarin harga beras naik. Ya. Beras apa segala sembako lalala. Terus akhirnya dibikin apa? Satgas pangan ya kan. Terus kasusnya orang-orang. Polanya emang gitu ya. Iya kan? Lagi orang banyak buruh migran ilegal misalnya, yang dari mana nih, dari Thailand, Kamboja, yang banyak orang Indonesia terjebak jadi kasus tindak pidana perdagangan orang, TPPO, rame kan, terus dibikin deh Satgas TPPO misalnya. Iya betul. Jadi sehingga apakah pertanyaannya, apakah Satgas ini kemarin solutif gitu? Kalau itu solutif, oke lah kita terapin di sini. Ya walaupun katanya di sini mereka benar-benar serius sampai ngedorong 11 kementerian untuk ikut terlibat ya, berkoordinasi gitu, dari mulai Kominfo gitu sampai ya Komnas Perlindungan Anak, Pemerintahan Agama, itu semuanya gabung buat ya memberantas ini. Kemarin kan kalau ada yang banyak pengamat bilang bahwa emang nutup bikin orang udah nggak akses ya. Kalau pakai VPN semuanya selesai loh gitu. Bener. Dibatasin nggak bikin kita jadi benar-benar keblok gitu. Tapi kalau kita dibekalin atau hal-hal yang emang tindakannya lebih sulit gitu. Satgas itu kan kayaknya wah ada yang ngawasin nih. Pertanyaannya, orang-orang yang nyari emang nggak berhenti kalau kita jagain gitu. Sekarang tuh kan apalagi anak-anak yang Gen Z dan Gen A yang sekarang kan, anak-anak itu kan emang udah digital native kan. Jadi kayak teknologi, handphone, gadget, terus apalagi nih sosmed, itu kayak udah mereka tuh terlahir dengan itu gitu. Jadi kayak gue nggak kebayang itu jadi salah satu platform berbahaya bagi mereka itu. Betul. Itu kayak udah langsung hal yang deket banget sama mereka. Kalau gue ngelihatnya kesannya tuh sekarang kalau ada sesuatu yang lagi rame, lagi viral, terus baru dilakukan sesuatu. Jadi kayak dari litigasi aja gitu, kayak mitigasinya tuh ya udah kejadian, gue padamin nih apinya gitu. Iya, cuman kayak tapi abis itu nggak benar-benar diselesaikan ke akar-akarnya gitu. Iya, tapi kayaknya emang pemerintah kita tuh, pejabat-pejabat kita emang semuanya sebenarnya sangat-sangat peduli terhadap anak. Cuman anaknya sendiri buat menjabat, buat apa kalau banyak sih buktinya. Iya. Maksudnya kalau anak orang kan ada orang tuanya, gitu loh pikirannya. Sayang anak. Iya, kan namanya juga anaknya orang, ya udahlah biarin orang tuanya gitu. Gue memahami pemerintah sih, bener sih. Tapi yang penting kan sayang anak ya, anaknya sendiri gitu. Betul. Oke. Kita pengen sorotin soal ini juga nih, soal penetapan presiden dan wakil presiden yang baru. Setelah rame-rame dari putusan MK kan soal sengketa pemilu yang kemarin ditolak tuh. Akhirnya sudah ada jawabannya ya. Rabu ditetapkanlah gitu kan, presiden dan wakil presiden pemenang Pilpres 2024 adalah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, begitu. Wow, berarti akhirnya ya 01 sama 03 ini sudah harus mengikhlaskan bahwa memang terpilih resmi lah ya, nanti ke depannya bakal dilantik. Tapi menurut gue gak hanya 01 dan 03 sih, tapi seluruh rakyat Indonesia sih. Ya gak sih Ki? Betul sih. Kalau seumpama kemarin aja dari MK, terus kita berharap banyak pas lagi hak angket ya. Gimana sih? Yang nentuin jalan ceritanya kan kalau di Naruto Masashi Kishimoto ya, MK ya gitu ya. Jadi ya Naruto Boruto tuh gitu memang sistemnya. Emang bener kok, nggak ada yang salah sebenarnya. Apa jangan-jangan ceritanya bukan didesain buat rakyat tapi didesain buat mereka? Jadi pertanyaannya itu. Oke. Kita nggak tahu gitu. Tapi jelas kayak orang-orang yang bantuin emang dari hati sih. Kemarin kayak Pak Hotman bilang gimana nih kan udah bantuin hak angket untuk sampai sejauh ini gitu. Kalau ditawarin kementerian, Bapak mau nggak? Kayaknya mending saya jadi pengacara. Duit kementerian tuh 100 juta doang. Uang iuran orang-orang kaya tiap bulannya walaupun saya ngapa-ngapain bisa sampai 1 miliar. Jadi kayaknya jadi kementerian nggak cocok buat orang kayak Hotman. Ya mungkin karena orientasinya beda ya, Wak. Kayaknya bukan cocok buat dia gitu. Berarti kemarin
bantuin bisa dibilang dari hati, nggak pakai jabatan ya. Tapi gitu. hati-hati kalau nggak dapat duit maksudnya. Iya. Gue pengacara besar. Gila juga ya waktunya 5 tahun ini ya. Belum lagi kalau 5 tahun kalau ya ternyata diperpanjang ya kontraknya. Kalau ibarat kerja gitu. Ya tinggal suruh siapa aja yang dekat dari nama-nama di kartu keluarga kan. Ya itu yang banyak. Kemarin juga baru habis menerima penghargaan. Betul. Makanya heran lah. Semengagumkan itu ya pemerintahan kita sekarang. Kagum gitu banyak penghargaannya gitu. Iya, prestasi. Iya gitu ya. prestasinya. Tapi kok yang ngasih diri sendiri. Makanya ternyata kita juga perlu self love gitu. Bener, self care itu penting banget. Betul, apalagi ditunjukkan kepada keluarga sendiri ya. Kalau jalurnya benar gue setuju sih Ki. Betul, makanya kayak 02 bilang katanya kemarin dia nggak peduli mental health gitu-gitu. Salah sih. Ini dia langsung nunjukin prakteknya sih di lapangan. Nggak perlu diomongin, itu cukup ditunjukin aja. Betul. Kayaknya juga salah satu bentuk dari ngasih lingkungan yang sangat sehat di antaranya adalah nggak saling nyalah-nyalahin. Makanya institusi negara kan bilang nggak ada yang salah kok dari Pak Jokowi nge-endorse kemarin, ya udahlah gitu. Berarti emang tujuan mereka tuh bukan ada hukum yang cacat atau etika yang salah, tapi tujuannya adalah untuk saling menjaga mental health satu sama lain gitu. Tapi terkhusus di kalangan mereka aja gitu. Gitu. Ya yang perlu datang ke psikolog tetap harus rakyat aja sih. Kalau pemerintah yang menjabat jangan lah gitu. Hal yang perlu kita pahami adalah yang menjabat jangan sampai pusing. Yang pusing ya rakyat aja gitu. Nanti kan PR-nya tuh kan bentuk kabinet ya kan. Betul. Tinggal nggak sulit sih sebenarnya. Tapi susah-susah gampang. Soalnya karena porsi koalisinya gemuk nih. Kan kuenya harus rata baginya. Betul, ya betul. Paling kan di situ pusingnya diinget-inget siapa yang kontribusinya banyak ya kemarin dihitung-hitung dulu gitu-gitu. Terus nih? Tapi kita pasrahin lah karena tukang kayu paling jago bikin kabinet lah. Kita pengen tahu juga nih dengan kondisi yang ada sekarang, proyeksinya dan PR-nya apa sih yang kudu dilakuin nih sama Presiden dan Wapres yang terpilih ini. Nah, kita bakal ngobrol bareng anggota Divisi Hukum dan Advokasi Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat JPPR, Dila Farhani. Halo, selamat siang. Akhirnya Prabowo Gibran ditetapkan nih sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024 lepas sengketa pemilu yang lalu. Nah, apa nih catatan pentingnya JPPR nih Kak? Jadi dari hasil penetapan juga putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan terpilihnya Presiden Prabowo Subianto, gitu kita melihat beberapa catatan yang memang sudah terjadi sedari awal gitu. Kita tidak bisa mengatakan bahwa putusan ini tidak bisa kita terima karena itu merupakan keputusan yang sangat mengikat gitu ya apabila sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Tetapi memang ada beberapa catatan terkait dengan proses pemilu di tahun 2024 gitu ya. Sudah banyak sekali tokoh-tokoh yang memang mencatatkan beberapa catatan-catatan terkait dengan pemilu ini, di mana putusan Hakim MK yang pertama kali terjadi adanya perbedaan pendapat gitu ya, ini menjadi persoalan gitu, karena kalau semisal kita melihat catatannya Prof. Mahfud gitu yang kemudian dia pernah menjadi Hakim MK, dia mengatakan bahwasannya ini baru terjadi gitu, dan untuk proses pemilu ini gitu ya diharapkan Hakim MK seharusnya memberikan putusan yang sama gitu ya ke 8 hakim itu gitu, karena ini berkaitan dengan legitimasi jabatan seseorang gitu. Nah, artinya ini ada catatan-catatan tersendiri untuk Mahkamah Konstitusi, di mana juga dalam putusan-putusannya juga kalau kita membahas terkait persoalan putusan 90 gitu ya, sama sekali dalam putusan ini tidak menganulir posisi Gibran yang kemudian cacat secara struktural. Seharusnya ini MK juga harus membenahi formasinya sendiri gitu ya, dalam kemudian agar pemilu mendatang itu tidak terjadi putusan-putusan yang memang bagi banyak orang gitu tidak fair gitu ya, karena kan seharusnya dalam memberikan putusan-putusan itu harusnya dapat diterima oleh semua pihak dan reasonable seperti itu. Kita melihat catatan-catatan lainnya terkait dengan pemilih gitu ya, yang kemudian Gen Z yang hari ini sangat praktis sekali gitu ya Kak, melihat siapa, bagaimana pandangan dia soal pemimpin yang akan dia pilih gitu, kita juga harus melihat catatan itu. Ketika sengketa kemarin, putusan MK kemarin kan udah kelihatan gitu ya, ada obrolan-obrolan juga gimana sih nanti pergerakannya si parpol-parpol koalisi yang ada sekarang gitu ya. Kalau menurut JPPR gimana nih proyeksi pergerakan koalisi parpol nih pasca penetapan tersebut? Iya, itu benar banget. Ini sangat terlihat ya pasca kemarin misal Prabowo dan Gibran deklarasi di kantor KPU gitu ya, kita melihat ada beberapa sinyal sebenarnya ya, yang mana kalau semisal kita memandang Prabowo ini sudah mulai melakukan komunikasi politik kepada parpol-parpol yang kemudian
kemudian dia ajak untuk nantinya bergabung di kabinet. Memang secara Prabowo sendiri tidak terlihat bahwa dia memiliki persoalan-persoalan dengan beberapa tokoh yang ada di parpol gitu. Hanya saja kalau semisal kita melihat nih ada beberapa kisruh gitu ya antara Jokowi dan PDIP gitu ya, di mana kita bisa memprediksikan gitu ya, apakah memang nantinya PDIP ini akan bergabung dengan kabinetnya Prabowo atau tidak, seperti itu. Hanya saja kalau semisal sinyal secara tidak langsung gitu ya, kemarin Anies dan Muhaimin Iskandar itu hadir pada saat deklarasi Prabowo di kantor KPU. Hanya saja kalau DPR mencatat bahwa karena koalisi Prabowo ini sedari awal itu gemuk sekali gitu ya, kita mengharapkan dari carut marutnya proses pemilu 2024 ini, kita ingin bahwa ada partai politik yang kemudian menyatakan dia akan oposisi, karena ini sangat berarti untuk menjaga stabilitas demokrasi hari ini gitu ya. Dalam prosesnya yang cacat ini, misal proses pemilu yang cacat ini, jangan sampai pada proses di kabinetnya juga makin amburadul seperti itu. Jadi butuh sekali oposisi yang memang bisa memberikan taring kuat untuk kabinet Prabowo yang akan datang. Kira-kira untuk PR dalam jangka pendek dan jangka panjang nih untuk pemerintahan yang baru nanti gimana? PR jangka pendek mungkin bagaimana Prabowo ini diberi waktu selama 6 bulan ya Kak, untuk kemudian menyiapkan kabinet nantinya yang akan bergabung di dalam struktur pemerintahannya Prabowo. Akan tetapi kalau semisal kita melihat update per hari ini gitu ya, bahwasannya PDIP itu sudah mendaftarkan gugatan ke KPU ya terkait dengan keputusan MK hari ini. Kita juga jangan sampai melupakan hak angket yang dapat digunakan oleh peserta Pilpres kemarin gitu ya, apabila mereka ingin menggunakan hak angket tersebut, dan itu kan menjadi kewenangannya DPR. Tapi ya lagi kalau semisal kita bisa prediksi, ini juga akan digagalkan kembali, karena yang namanya kekuasaan kan pasti akan melakukan segala cara ya untuk kemudian konsolidasi dan kemudian merapihkan semua proses agar tetap berjalan sesuai dengan rencana. Jadi itu PR-nya satu, secara konflik atas gitu ya. Kemudian bagaimana Prabowo dapat bersinergi dalam melakukan komunikasi politik ataupun berrekonsiliasi seperti itu ya, pasca sengketa Pilpres kemudian juga yang akan datang. Kemudian yang kedua juga banyak sekali PR-PR kalau semisal kita melihat kondisi dolar yang meroket gitu ya. Ini juga sebenarnya sebagai catatan ya, jangan sampai kemudian di kabinet yang nanti akan datang bagi-bagi kue yang nantinya akan dilakukan oleh Prabowo ini tidak sesuai gitu ya dengan substansi atau porsi-porsi kabinet yang harusnya ada kayak gitu. Jadi jangan sampai kemudian karena ada beberapa pihak yang kemudian menjadi tim pemenangnya Prabowo, akhirnya dia dijanjikan masuk ke menteri apa A, B, C, D, sementara tidak sesuai dengan potensi ataupun kredibilitasnya untuk menjabat di kementerian tersebut, seperti itu. Nah, catatan lainnya gitu ya, kami khawatir ini harusnya menjadi catatan kita bersama terkait dengan irisan pilkada gitu ya. Jangan sampai kan kalau semisal kita melihat turunannya hari ini bahwa semua bisa dilakukan seperti itu ya, aparat negara, aparat sipil, kemudian juga terkait dengan kecurangan-kecurangan lainnya itu dapat dilakukan apabila bekerja sama dengan pemerintah. Ini jangan sampai kemudian berdampak pada proses pilkada gitu ya, yang mana juga kalau proses pilkada dari tahun ke tahun memang sangat kental sekali dengan yang namanya dinasti politik seperti itu. Bagaimana kemudian catatan-catatan ini juga bisa menjadi poin agar pilkada prosesnya lebih fair, kemudian juga masing-masing calon nanti dapat melaksanakan proses kampanye dengan sebagaimana mestinya. Dan juga kalau semisal jangka panjang kita melihat belum ada program-program yang konkret gitu ya terkait dengan program yang telah disampaikan oleh Prabowo, kemudian program yang dapat berdampak pada sustainability government juga negara gitu ya di 5 tahun mereka akan menjabat. Gimana bacaan Kak Dila soal arah berdemokrasi kita di pemerintahan yang baru ini nih Kak? Jadi memang sedari awal dalam prosesnya kita sudah banyak sekali ya Kak menemukan. Jadi sebenarnya skenario sampai hari ini gitu ya pasca penetapan itu memang sudah diprediksi oleh masyarakat sipil gitu. Pemilu ini akan satu putaran dengan hasil perolehan lebih dari 55% seperti itu real adanya gitu terjadi di hari ini kayak gitu. Maksudnya secara brutal gitu ya demokrasi ini dilanggengkan hanya demi kekuasaan seperti itu. Nah kita kan sebenarnya dalam demokrasi yang ideal tidak mengharapkan seperti itu. Beda sekali kalau semisal orang yang menginginkan kekuasaan tapi dia tetap berada pada koridor-koridor etika dan moral yang seharusnya. Apalagi terutama dengan pendidikan pemilih ya, bahwa ketika misal banyak
banyak sekali kalau kita melihat di sosial media ya Kak, komentar-komentar masih banyak juga yang keberatan dengan hasil putusan. Itu kan juga mempengaruhi sebenarnya secara psikologis para pemilih gitu ya, untuk kemudian ini sebenarnya negara kita itu akan seperti apa nantinya ke depannya. Itu bahkan memunculkan kekhawatiran kalau bahasanya Gen Z itu jadi anxiety gitu ya, mau dibawa kemana nih negara kita gitu. Jadi memang kita butuh nih sosok pemimpin yang akan menjadi tonggak negara kita, itu bisa menenangkan tuh tidak hanya meninabobokan, tapi dia juga bekerja optimal tanpa berbuat kecurangan-kecurangan yang menyakiti hati masyarakat. Terkait hal itu kan berarti publik ini kan juga tetap harus ngawasin kan, nggak boleh cuman ya udahlah kita terima gitu aja gitu. Apa yang kita bisa lakuin nih sebagai masyarakat untuk tetap bisa menagih janjinya, mantau pemerintah kita gitu untuk presiden dan wakil presiden yang terpilih ini? Iya betul Kak, kita harus menolak lupa proses-proses dinamika politik dan demokrasi hari ini seperti itu. Jadi jangan sampai kemudian banyak sekali kemudian teman-teman pemilih yang menyepelekan gitu ya proses dari hasil putusan yang kemudian ini kan sangat sakral sekali sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau semisal kita berkoar-koar untuk kemudian tidak melupakan pemilu, akan muncul gitu ya kesalahpahaman bahwa kita ini sakit hati karena calon yang kita usung ini tidak terpilih. Padahal bukan hanya itu gitu ya, tapi kita mengharapkan bagaimana pemimpin kita itu dapat menjalankan program juga kebijakan-kebijakan yang substansial yang dapat meringankan beban-beban masyarakat. Kita kan tetap harus bisa menggunakan hak berdemokrasi kita buat ngawasin pemerintah gitu ya. Maksudnya gimana pun yang ke depannya ini masyarakat harus ikut mantau. Tapi kira-kira gimana ya kita tetap bisa menggunakan hak demokrasi kita, tapi di waktu bersamaan kita nggak punya anxiety-nya juga gitu, karena belakangan ini kita bersuara takutnya dikriminalisasi, atau dari kita juga sering ada komentar-komentar lah nggak bahaya gitu. Jadi gimana caranya kita tetap bisa ada gitu untuk mengambil hak demokrasi kita tapi dengan perasaan yang tetap merasa safe gitu. Jaminan masyarakat untuk menyuarakan haknya itu dijamin ya oleh negara gitu ya, dan juga oleh undang-undang. Jadi kita memang tidak mengharapkan gitu ya kemudian kebebasan sipil untuk berpendapat itu dikekang gitu ya oleh pemerintahan saat ini. Meskipun ada ketakutan ya sebenarnya, kekhawatiran kaum muda, jangan-jangan nanti kita berpendapat kemudian 1 jam kemudian ada yang ke rumah kita kemudian nembakin kepala kita gitu kan. Itu artinya kita harus memang di era saat ini harus bersama-sama menguatkan solidaritas masyarakat sipil untuk kemudian ketakutan-ketakutan itu menjadi tidak ada gitu ya. Jujur saja saya lebih takut negara kita itu di masa yang akan datang, anak-anak kita nanti gitu ya tidak mendapatkan hak-hak yang kita rasakan saat ini seperti itu. Jadi kalau semisal generasi kita sudah merasa takut, bayangkan generasi yang akan datang akan seperti apa. Jadi stabilitas negara ini harus tetap kita yang kawal apapun yang terjadi gitu. Dan jaminan-jaminan hak asasi manusia juga menjadi tolak ukur utama dalam menjalankan hak-hak kita dalam berpendapat, dalam menyampaikan aspirasi, kemudian juga melawan ketidakkesewenangan yang dilakukan pemerintah. Satu kata yang mendeskripsikan cinta, respect. Jahat. Selfless. Komunikasi. Itu kata mereka soal cinta. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Nah, tapi ada juga nih Kak yang harusnya kita rayakan jauh lebih lah. Karena tanggal 22 April kemarin adalah peringatan Hari Bumi. Wah, ini nih. Iya benar. Jadi kita harus memperingatinya. Kenapa? Karena takutnya kan makin kesana makin hancur ya kan. Karena pemerintahan atau entah karena sampah ya kan maksudnya. Yeah. Jadi kita harus, kita masih punya bumi yang sangat baik ini. Berarti sebenarnya hari ulang tahun rumah kita sebenarnya ya. Betul. Rumah tapi ada battle-nya gitu. Battle-nya planet versus plastik. Ini yang jadi
nggak pernah habis gitu loh. Kita nggak pernah tahu gitu 1950 kita akhirnya pakai plastik besar-besaran. Wah ternyata 50 tahun kemudian sampai akhir sekarang di 2024 ya 70 tahunan gitu. Gila ya plastik jadi musuh kita gitu. Yang awalnya jadi kawan terus jadi lawan gitu. Iya benar gitu. Kita nggak tahu kayak gitu. Dulu tuh kayak orang gini. Ini wah kita punya sesuatu yang sangat mutakhir banget ya buat bantuin kita hidup ya. Anjir gimana matiinnya gitu. Dia nggak pernah neliti bangkainya gitu. Jadi kayak gila dia awet banget men. Terlalu abadi ini gitu. Terlalu abadi nggak bisa hancur. Terus sekarang kita pada bingung. Iya gitu. overpower. Makanya pemerintahan yang terlalu lama dan nggak tahu kapan lengsernya itu yang bahaya tuh misalnya. Jadinya nggak bisa dikendalikan gitu. Betul ya. sama kayak plastik yang kita bilang bahwa kita tuh bingung gitu. Kalau seumpama bawa apa-apa nggak pakai plastik karena dari semua bahan plastik itu sesuatu yang gampang didapatkan, murah dan tahan air gitu. Tahan air yang benar, sulit benar. diterapkan ke walaupun banyak banget yang nyobain ya. Kalau menurut gue sih plastik juga nggak sepenuhnya jadi musuh kita juga sih karena ada beberapa hal yang memang ya mau nggak mau bahannya harus dari plastik. Betul. Gitu kan ya belum bisa tergantikan gitu. Plastik sampah di bumi itu kan memang masih jadi sangat-sangat ngaruh ya ke perubahan iklim gitu-gitu kan. Kayak apalagi sekarang makin kesini kayaknya tuh makin anak-anak muda kayaknya makin aware gitu sama kondisi lingkungan gitu-gitu kan. Muncul aktivis-aktivis lingkungan muda gitu. Aktris Prilly Latuconsina, wih keren banget. Dia founder komunitas GPB. Dia menjelaskan bahwa ternyata dia bikin gerakan kolaborasi untuk mengurangi sampah-sampah yang ada di laut itu yang kena terumbu karang gitulah gitu-gitu. Jadi ini coba kalau semua ada orang-orang yang berpengaruh kayak gini turun gitu-gitu, wah luar biasa sih. Kan semua gerakan kan bisa dimulai dari kita sendiri ya kan. Harusnya gitu kayak misalnya mengurangi jejak karbon, misalnya beralih ke transportasi publik gitu kan, pemakaian AC dikurangin gitu. Banyak bagian untuk itu ya mengatasi perubahan iklim lah ya. Banyak kalau bisa dimulai dari kita sendiri termasuk soal ini Ki, kerjaan. Gimana tuh kalau kerjaan? Kalau sekarang tuh ada namanya green jobs atau kerja hijau gitu. Jadi lu dapat cuan di waktu bersama lu jaga bumi gitu ya. Jadi pekerjaan itu memberikan kontribusi untuk melestarikan dan memulihkan lingkungan gitulah. Kan keren tuh. Keren. Iya kan? Iya, gue juga ngeliat itu sih beberapa tren itu di TikTok bahwa orang-orang yang nunjukin pekerjaan tapi nggak di kantor gitu. Terus dia kayak berkebun gitu-gitu, menanam bibit gitu-gitu terus habis itu kayak kerjaan-kerjaan gitu tuh udah mulai eksis gitu loh di dunia maya dan jadi konten. Mungkin ini jadi lahan pekerjaan baru nggak sih kayak bisa di masa depan gitu. Kayak misalnya kayak kita sekarang lah. Siapa sih yang mengira kalau misalnya konten kreator bisa jadi kerjaan gitu kan? Bisa atau desain grafis gitu. Sosial media spesialis itu betul. siapa yang kebayang kan gitu. Nah ternyata green job juga gitu tuh. Karena ternyata kita punya kebutuhan itu Ki. Lu datang gitu terus habis itu lu kumpulin plastik. Mungkin terkesan pertama ini pekerjaan dirimu adalah seorang pemulung gitu. Tapi pas sampai di rumah lu kepul habis itu ternyata plastiknya lu jadiin semacam kerajinan tangan atau bahkan lu bikin daur ulang untuk bikin meja gitu-gitu. Lu ternyata desainer furnitur. Itu bisa gak ketebak banget di hari ini gitu. Tapi kalau lu rangkai jadi satu konten lu gak cut cuman pas lu ngambilin sampahnya gitu, lu lanjutin hasilnya. Itu bisa jadi banyak yang likes juga. Karena gue kemarin juga pernah lihat ada orang bikin lukisan gitu. Terus dia cuman ngumpulin sisa sampah plastik yang dia temuin di dekat sungai rumahnya gitu. Itu kan bisa jadi kayak ide pemantik. Men, ini sampah ini tuh harus punya kesadaran, lu harus pungut dan lu buang dari aliran air gitu. Biar gak terjadi banjir. Kalau sampai di situ nggak menarik gitu. Dan udah dilakukan sama Pandawara Group jenis konten kayak gitu. Cuman ditambahin jadi lukisan. Selesai. Jadi green job juga kan. Iya benar. Kayak ya menjaga bumi mungkin lu bisa ganti drive-nya dari hal yang emang lu butuh gitu ya. Self validation ya, atau mungkin jadi konten gitu. And then lu padu-padankan sama kepedulian lu terhadap lingkungan. Kayaknya itu bakal jauh lebih kuat sih. Kita balik lagi nih ke soal green jobs ya gitu. Ngeliatin bahwa dari Bappenas nih 2030 nih dalam Rencana Umum Energi Nasional itu dibutuhkan kurang lebih 430.000 tenaga kerja langsung yang bisa terlibat ke kayak misalnya pembangkit energi listrik gitu dengan energi terbarukan. Jadi kayak banyak banget dibutuhkan tenaga-tenaga yang seperti itu dan diperkirakan 2050 ada lebih dari 1 juta green jobs yang tercipta dari sektor energi, baik itu pekerjaan langsung nggak langsung gitulah. Wow, jadi kedepannya kayak orang-orang tuh, banget nih. Orang-orang tuh bakal kayak, iya gue lagi kerja di energi terbarukan bro, gitu-gitu. Kayak itu tuh kayak cerita-cerita reunian bukber 2050-an kan. Ya, kayak kerjaan yang nggak ramah lingkungan tuh kayak sampai minder gak sih? Insecure langsung? Nggak, dia langsung kayak mau sampai kapan bro kerja haram kayak gitu. Iya.
Oke, itu dia teman-teman beberapa berita pekan ini. Nah, semoga menjadi jalan pintas untuk teman-teman bisa langsung ngerti nih hari ini ada apa. Gak FOMO lah pokoknya. Kita ketemu lagi di pekan depan ya tentunya ya. Di FOMO Sapiens. Yes. Sampai ketemu pekan depan. Bye. Bye.